Ya, selamat siang Pak Tagor Sitohang. Ya, Siang. seperti kita ketahui, Ya. saat ini Bapak telah menghasilkan Ya. banyak uang dari Ya. akun Bapak yang Bapak miliki seperti TikTok, YouTube, Reel dan lainnya. Apa rahasianya? Mohon dibagikan Pak rahasianya. Jadi dunia sekarang sudah semakin luas, semakin lebar, dan kita sebagai masyarakat bisa saja menginformasikan kapanpun dan dimanapun. Bahkan kita bangun tidur sudah bisa menginformasikan apa yang kita lakukan. Tapi kalau ingin menghasilkan, ya bagaimana caranya konten kita itu atau video kita itu menarik untuk dilihat orang. Ya kalau kita berpikir bagaimana menariknya, ya kita harus berpikir. Contohnya hiburan. Kalau kita pintar bernyanyi, ya mungkin kita menyanyi. Tapi menyanyi ini kan mempunyai syarat. Syaratnya itu yaitu tidak membuat nyanyian orang lain, apalagi dia musik dari YouTube itu sangat dilarang. Ya kalau boleh ya pakai gitar atau kita main piano. Nah itu boleh, diperbolehkan. Dan biasanya kalau kita menyanyikan lagu orang dengan piano atau gitar, itu biasanya bagi hasil, bagi dua. Artinya pemilik hak cipta mendapat, kita juga mendapat. Itu hiburan. Tapi bagi orang yang suka berwisata, ya tunjukkanlah wisata mana yang direkomendasi. Artinya kita jalan-jalan, kita tahu tempat-tempat yang direkomendasi. Artinya mulai dari tempat, baru fasilitas, demikian juga harga. Kebanyakan orang mencarinya harga, berapa harga di satu tempat. Jadi sesudah orang menarik dengan konten kita, maka nanti editor daripada Facebook, YouTube maupun TikTok itu akan memberitahukan kepada kita bahwa kita memenuhi syarat untuk mendapatkan iklan. Nah, nanti ada surat, jadi bukan kita menyurati, dan secara otomatis nanti dia datang surat bahwa Anda sudah memenuhi syarat. Itu dulu. Sesudah nanti kita memenuhi syarat, maka akan datang surat kedua, kita akan mengisi daripada syarat-syarat itu seperti nama kita sesuai dengan KTP ya. Nah, ini supaya diingat bagi orang-orang yang ingin memiliki konten kreator dan menghasilkan uang sesuai dengan KTP. Jadi nanti diminta di situ syarat-syarat sesuai dengan KTP dan rekening pribadi dengan sesuai dengan nama KTP. Jadi di situ syaratnya nanti sudah dimasukkan bahwa kita sudah memenuhi syarat bahwa kita sudah akan memiliki iklan. Sesudah iklan itu nanti ditayang dengan nilai-nilai dolar ya. Nah, kita tidak pakai rupiah, itu dolar langsung dari Facebooknya, dan nanti sesudah memenuhi syarat 100 dolar maka kita akan mendapatkan kiriman. Dan itu pun nanti akan diberitahukan mereka lagi bahwa konten Anda sudah dibayarkan. Jadi nggak capek-capek sebenarnya kita untuk mencari bagaimana untuk mengetahui kita memenuhi syarat atau tidak. Yang tinggal sekarang sama kita adalah konsisten. Arti konsisten ini bahwa setiap hari nanti kita akan diberitahukan kepada kita setiap konten kita berapa tayangannya, ini sudah 1000 tayang dan sudah memenuhi syarat. Jadi hanya saja kekonsistenan kita kalau boleh satu hari. Jadi kalau ada videomu 2-3 satu hari, jangan kau upload semua, kalau bisa satu persatu. Nah itu aja konten sementara supaya kawan-kawan mengerti bagaimana mendapatkan uang dari Facebook, YouTube, dan TikTok. Terima kasih. Boleh tahu Pak, boleh tahu Ya. keluh kesah atau awalnya jadi TikToker atau YouTuber? Bisa dijelaskan Pak? Sebenarnya sama ya dengan kita membentuk satu usaha ya. Dan semua orang mau berusaha, kita mau usaha. Ya kalau memang kita mau usaha itu, ya kita kan harus punya perencanaan. Kalau sebenarnya ada 2 kategori kita berkonten. Satu, memajukan usaha atau mendapatkan uang langsung dari konten itu. Tapi kebanyakan orang mendapatkan uang dari konten itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan dari konten itu, ya keluh kesannya sama. Kita sudah capek-capek membuat konten, ternyata tidak ada yang menonton. Nah, disinilah tantangan kita bagi konten kreator yang baru, supaya kita tetap konsisten. Kalau kita memang mau dapat uang dari situ, ya bagaimana kita makan setiap hari 3 kali sehari, ya harus kita kasih makan konten kita itu, harus kita kasih hiburan di tempat itu. Karena apa? Kalau kita satu hari ini kita upload banyak-banyak, besok ternyata tidak ada, nggak ada gunanya.
Jadi kita harus konsisten. Oh, hari ini kita tayangannya ini, besok tayangannya ini. Walaupun tayangan itu keluarga, saya rasa semuanya memiliki hiburan masing-masing. Karena banyak konten-konten keluarga yang berhasil juga mendapatkan pendapatan dari iklan. Nah, jadi kuncinya adalah konsisten. Dan tantangannya itu tadi, kalau tidak ada yang nonton, jangan putus asa. Di konten kreator kebanyakan itu ada hari-hari yang kita katakan ledakan artinya ada satu saat satu konten kreator kita itu atau konten kita itu bisa meledak, artinya bisa ditonton jutaan orang, ratusan ribu. Dengan adanya satu konten kita yang meledak, semua konten kita yang lama ini tadi akan muncul ke permukaan. Itu aja. Terakhir Pak, boleh tahu penonton dari akun Bapak yang paling tinggi, boleh diceritakan Akun saya saat paling, ini? akun saya paling tinggi ketika saya meliput, kebetulan saya seorang jurnalis memang. Jadi saya ketika itu meliput Pastor Leo. Nah, di situ saya belum dapat iklan. Dan tujuan saya pada saat itu bukan dapatkan iklan sebenarnya. Nah, ini satu tips daripada kita semua, jangan terlalu nafsu ya, terlalu nafsu mendapatkan uang. Kalau kita nafsu mendapatkan uang, uangnya akan lari. Tapi nafsulah mendapatkan bagaimana penonton itu puas. Nah, ketika itu saya meliput, itu memang langsung Pastor Leo adalah seorang pastor yang menurut sejarah sudah mendirikan beberapa gereja Katolik. Yang gereja Katolik ini dia memakai keistimewaan menjadi rumah adat. Pada saat itu Pastor Leo bertugas di Karo dan dimakamkan di Sinaksak Pematang Siantar. Dan pada saat itu saya dapat informasi bahwa Pastor Leo akan dimakamkan di Sinaksak. Dan saya pada saat itu langsung konsen ingin menginformasikan, sebenarnya sebagai jurnalis, menginformasikan bahwa Pastor Leo akan dimakamkan. Tapi ternyata pada saat itu penonton saya itu bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari Belanda, Filipina, Thailand, dan pada saat itu itulah namanya ledakan. Banyak orang menonton pada saat itu, hampir 6 juta tayang. Dan 2 hari setelah itu, maka datanglah seperti yang saya katakan tadi, pemberitahuan bahwa saya sudah memenuhi syarat tayangan. Pada saat dulu tayangan itu harus 10.000 follower ya, 10.000. Sekarang sudah bisa menjadi 5.000 follower, sudah mendapatkan aset. Nah, jadi itulah yang ketika itu meledak, makanya saya bilang tadi ada suatu saat video kita akan mendapat ledakan atau banyak penonton. Jadi sekitar sudah 6 sampai 7 juta tayang pemakaman dari Pastor Leo. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Sukses terus. Ya, jadi kita dibayar dengan US dollar. 100 US dollar itu sekitar 1.500, berarti kita dibayar 1.500.000. Jadi kita dibayar oleh dolar. Berarti kita pekerja dari pemburu dolar. Terima kasih, Horas. Ya, terima kasih Horas.